Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resume matematika diskrit setelah UTS yang disusun oleh saya sendiri, Deni Wahida, NIM 1914040012, dosen pembimbing Ibu Nita Putri Utami MPD. Prodi Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Di mana materinya yang pertama adalah relasi rekursif, yang kedua adalah jenis-jenis rekursif, yang ketiga adalah penjelasan relasi rekursif dengan akar karakteristik dan fungsi pembangkit, yang keempat adalah konsep dasar poset, yang kelima adalah aljabar boolean. Yang keenam adalah gerbang logika. Yang ketujuh adalah konsep dasar graf. Yang kedelapan adalah derajat titik. Yang kesembilan adalah penyajian dengan matrik. Yang kesepuluh adalah lintasan terpendek. Yang kesebelas adalah algoritma diskret. Yang ke-12 adalah pohon. Yang ke-13 adalah pohon rentang. Mungkin inilah materi setelah UTS. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama kita akan membahas tentang relasi rekursi. Definisi. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Contoh, misal AN barisan yang memenuhi relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 untuk N besar sama dari 2. Lalu, misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A1 dan A2 dan juga A3. Nah, kita jawab, karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A1 kita dapat 5, kurang A0 kita 3, maka 5 kurang 3 sama dengan 2. A3 sama dengan A2 dikurang A1 sama dengan A2 kita dapat 2, kurang A1 kita dapat 5, maka 2 kurang 5 sama dengan min 3. Jadi nilai dari A2 dan juga A3 adalah 2 dan juga min 3. Contoh kedua, untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Kita jawab. Yang pertama, misal AN sama dengan 3N untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2 AN kurang 1 kurang AN kurang 2. AN kita substitusi nilai AN ini menjadi 3N, sehingga 2 kali 3 N kurang 1 dikurang 3 kali N kurang 2. Kita kalikan ke dalam sehingga dapatnya 2 dikali 3 N kurang 3 dikurang 3N kurang 6. Kita sederhanakan sehingga dapatnya 6N kurang 6 kurang 3N tambah 6 sehingga dapat 3N. Maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN dikurang 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua, misal AN sama dengan 2 pangkat N untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. AN di sini kita substitusi menjadi 2 pangkat N. Nah, sehingga 2 dikali 2 pangkat N kurang 1 dikurang 2 pangkat N kurang 2. Kita selesaikan atau kita sederhanakan dia. Ini bisa dicoret sehingga 2N kurang 2N kurang 2. Kita pindah ruaskan, kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini. Sehingga hasil terakhirnya ada 3/4. 3/4 ini bukan tidak sama dengan 2 pangkat N. Sehingga
AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi. Untuk soal yang ketiga, AN sama dengan 5 untuk bilangan bulat non-negatif N. Maka AN sama dengan 2, AN kurang 1 kurang AN kurang 2. AN sama dengan 2, AN kurang 1 kita substitusikan dengan 5 yang ini, kurang 5, 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi, AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2, AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Contoh yang ketiga. Tentukan barisan yang merupakan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 3AN kurang 1 jika diketahui A0 sama dengan 2. Selanjutnya, AN sama dengan 3AN kurang 1. Di sini, AN kurang 1 ini kita rubah menjadi 3AN kurang 1 ini. Makanya menjadi min 1 ini dikurang min 1 dapatnya min 2. Makanya di sini dapat 3 dikali 3AN kurang 2 sama dengan 3 dikeluarkan. Makanya dapat 3 kuadrat dikali AN kurang 2. Selanjutnya, AN ini sama dengan 3 dikali 3 kali 3AN kurang 3. Makanya dapat 3 dipangkatkan dengan 3 kali AN kurang 3. Sehingga dengan persamaan ini kita mendapatkan rumus umumnya, yaitu AN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N. Sehingga barisan AN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N merupakan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 3AN kurang 1 dengan nilai awal kita A0 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis relasi rekursi. Definisi. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum. A0 sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 tambah titik tambah CN AN kurang K. Perhatikan tabel berikut. Jika relasi rekursinya seperti AN sama dengan 2 AN kurang 1 kurang AN kurang 2, berarti dia merupakan linear, merupakan homogen, koefisien konstan, dan juga berderajat 2. Selanjutnya untuk yang AN sama dengan AN kurang 1 tambah A kuadrat N kurang 2, dia bukan linear karena dia kuadrat, dia merupakan homogen, dia merupakan ada koefisien konstan, dan juga ada derajat 2. HN sama dengan 2 HN kurang 1 tambah 1, dia merupakan linear, dia tidak merupakan homogen karena dia sukunya tidak sama, dan juga ini koefisiennya konstan dan juga berderajatnya 1. BN sama dengan NB, N kurang 1, merupakan linear, merupakan homogen, tidak merupakan koefisien konstan karena N-nya ini tidak bisa berubah berapapun dan juga berderajat 1. Selanjutnya, kita membahas materi relasi rekursif itu terbagi menjadi 2, ada kondisi awal dan juga ada bagian rekursif. Kondisi awal ini bisa kita sebut dengan kondisi khusus. Bagian rekursif ini bisa kita disebut juga kondisi umum. Kita buat dalam contoh, misal A1 kita adalah 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. AN kurang 3, AN kurang 1, kurang 4, AN kurang 2, tambah 12, AN kurang 3 sama dengan 0. N besar sama dari 4. Jawab. Sehingga kondisi awal kita adalah A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, dan A3 kita ada 70. Itu adalah kondisi awal. Selanjutnya, bagian rekursif kita adalah AN kurang 3, AN kurang 1, kurang 4, AN kurang 2, tambah 12, AN kurang 3 sama dengan 0, N besar sama dari 4. Itu adalah bagian rekursif. Untuk contoh kedua, P1 sama dengan 1, PN sama dengan N kali PN kurang 1, di mana N kita besar dari 2. Kita jawab. Kondisi awalnya adalah P1 sama dengan 1. Bagian rekursifnya adalah PN sama dengan N dikali PN kurang 3. N besar sama dari 2. Itu adalah cara menentukan kondisi awal dan juga bagian rekursif. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu solusi relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. Ada 2 bentuk persamaan karakteristiknya. Yang pertama,
persamaan karakteristik mempunyai K akar berbeda. Solusi umumnya adalah AN sama dengan P1 X1 pangkat N ditambah P2 X2 pangkat N ditambah sampai PK tambah X pangkat K pangkat N. Kalau dia persamaan karakteristiknya mempunyai akar rangkap, solusi umumnya adalah P0 X1 pangkat N tambah P1 X2 pangkat N tambah sampai seterusnya tambah PM kurang 1 N pangkat X pangkat N kurang 1 X1 pangkat N. Itu adalah solusi umumnya. Kita masuk pada contoh soal. Selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik. A0 sama dengan 0, A1 sama dengan min 1, AN sama dengan 7, AN kurang 1 kurang 12, AN kurang 2, di mana N besar sama dari 2. Kita jawab, X sama dengan kondisi awal, A0 sama dengan 0, A1 sama dengan min 1. Bagian rekursif, AN sama dengan 7, AN kurang 1, kurang 12, AN kurang 2. Pada langkah kedua, misalkan AN sama dengan X pangkat N. Jadi, XN kita rubah menjadi AN kita menjadi X pangkat N sama dengan 7, X, N kurang 1, kurang 12, X, N kurang 2. Nah, selanjutnya langkah ketiga, dibagi dengan pangkat terkecil. Di sini pangkat terkecil kita adalah X pangkat N kurang 2, sehingga dibagi dengan X pangkat N kurang 2. Xn dibagi Xn kurang 2, kita dapatkan X kuadrat. 7Xn kurang 2 dibagi Xn pangkat min 2, dapat min 7X. Nah, min 12X pangkat N kurang 2 dibagi dengan X pangkat N kurang 2, kita dapatkan 12. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Di sini bisa kita faktorkan sehingga X kurang 3 dan juga X kurang 4. Kita selesaikan. Di sini kita mendapatkan X-nya sama dengan 3 dan juga X kita sama dengan 4. Sehingga solusi umum kita dapatkan adalah solusi umum ini. Jadi ini adalah dengan persamaan dengan akarnya berbeda. Berarti solusi umumnya kita dapatkan AN sama dengan P1 X1 pangkat N ditambah P2 X2 pangkat N. Jadi AN kita itu kita gantilah nilai X ini dengan ini 3 dan juga 4. Sehingga P1 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N. Sehingga solusi khususnya kita dapatkan A0 sama dengan 0. Kita ganti nilai N kita menjadi 0. Sehingga A0 sama dengan P1 3 pangkat 0 tambah P2 kali 4 pangkat 0. Sehingga 0 sama dengan P1 tambah P2 sama dengan 0. Untuk A1 kita adalah min 1. Kita ganti menjadi 3P1 tambah 4P3 sama dengan min 1. Kita eliminasilah kedua persamaan ini. P1 tambah P2 sama dengan 0. 3P1 tambah 4P2 sama dengan min 1. Kita kalikan kali 3 dan juga kali 1 sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Yang sejenis kita coret sehingga mendapatkan min P2 sama dengan 1. Min kurang min kan dapat 1 sehingga P2 kita adalah min 1. P2 sama dengan min 1, kita substitusi ke persamaan pertama ini. P1 tambah P2 sama dengan 0 sehingga P1 kita adalah 1. Jadi setelah kita dapatkan nilai P1 dan juga P2, kita substitusikan ke solusi umum. AN sama dengan P1 3 pangkat N tambah P2 4 pangkat N. Kita gantilah nilai P1 dan juga P2 kita. Sehingga mendapatkan nilainya 3 pangkat N dikurang 4 pangkat N. Itu adalah cara mencari solusi umum menggunakan akar karakteristik dengan akar yang berbeda. Selanjutnya contoh kedua. Selesaikan relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. A1 sama dengan 5, A2 sama dengan min 5. AN kurang 3 dikurang 6, AN kurang 2, kurang, di sini N kita adalah besar dari 0. Kita jawab. Kita ketahui dulu kondisi awal, A1 sama dengan 5, A2 sama dengan min 5, bagian rekursif,
AN kurang AN kurang 1 kurang 6 AN kurang 2 sama dengan 0. Di sini N kita besar dari 3. Di sini kita misalkan AN sama dengan X pangkat N, sehingga X pangkat N sama dengan X pangkat N kurang 1 tambah 6 kali X N kurang 2. Selanjutnya dibagi dengan X N kurang 2, karena ini adalah pangkat yang terkecil, sehingga setelah kita bagi mendapatkan hasilnya X kuadrat sama dengan X tambah 6. Kita pindah ruaskan sehingga mendapatkan X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga mendapat X kurang 3 X tambah 2. Kita cari nilai X-nya sehingga mendapatkan X sama dengan 3 dan juga X sama dengan min 2. Kita cari solusi umumnya. Solusi umumnya karena ini akarnya berbeda, berarti menggunakan akar karakteristik yang berbeda. Sehingga solusi umumnya AN sama dengan P1 X1 pangkat N tambah P2 X2 pangkat N. Sehingga AN kita adalah P1 kali 3 pangkat N ditambah P2 pangkat 2 pangkat N. Di sini dikurang ya, dikurang 2 pangkat N. Sehingga jika kita buatkan dalam solusi khususnya, kita dapatkan A1 sama dengan 5 ini kita substitusi, maka dapatnya 3P1 kurang 2P2 sama dengan 5. Jika A2 kita sama dengan min 5, kita substitusi menjadi 9P1 tambah 4P2 sama dengan min 5. Kita eliminasi kedua persamaan tersebut sehingga kita jepret yang sejenis sehingga dapat min 10 P2 sama dengan 20. P2 sama dengan min 2. P2 sama dengan min 2 kita substitusi sehingga hasilnya dapat P1 sama dengan 1/3. Jadi setelah itu kita substitusikanlah nilai P1 dan juga P2 ini ke solusi umum sehingga AN sama dengan 1/3 kali 3 pangkat N tambah min 2 kali 2 pangkat N. Sehingga 1/3 kali 3 pangkat N dikurang 2 kali 2 pangkat N. Itu adalah cara untuk mencari akar karakteristik. Selanjutnya kita masuk kepada relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Contoh relasi rekursif linear dan homogen. Selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit. AN sama dengan 2AN kurang 1 tambah 1. N besar sama dari 1. A0 sama dengan 0. Jawab. Misalkan PX adalah FPB dan barisan AN, maka PX sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga AN X pangkat N. Dari bagian rekursif kita peroleh AN sama dengan 2 AN kurang 1 tambah 1. Kedua ruas kita kalikan dengan X pangkat N, kemudian disigmakan untuk N besar sama dari 1, sehingga sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga AN X pangkat N sama dengan 2 X N sama dengan 1 sama menuju sigma AN kurang 1 kali XN tambah 1 kali sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga X pangkat N. Sehingga sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga AN kali X pangkat N kurang 90 sama dengan 2 kali X kali sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga AN kurang 1 kali X N kurang 1 tambah X sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga X N kurang 1. Selanjutnya PX kurang 0 sama dengan 2X kali PX tambah X kali 1 per 1 kurang X. Sehingga kita pindah ruaskan PX kurang 2X kali PX sama dengan X per 1 kurang X. Sehingga PX kali 1 kurang 2X sama dengan X per 1 kurang X. Sehingga kita sederhanakan menjadi 1 per 1 kurang 2X kurang 1 per 1 kurang X. Selanjutnya, kita cari koefisien X pangkat N dalam PX. PX sama dengan 1 per 1 kurang 2X kurang 1 per 1 kurang X. Kita cari sigmanya. Sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 2 pangkat N kali X pangkat N dikali sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 1 pangkat N dikali X pangkat N.
Jadi, solusi relasi rekursif tersebut adalah AN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 pangkat N. Atau bisa juga kita buat AN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Selanjutnya, kita bahas materi selanjutnya yaitu poset atau himpunan terurut parsial. Definisi. Suatu relasi biner dinamakan suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksi, antisimetri, dan juga transitif. Refleksi jika A, refleksi A, di mana setiap E itu adalah elemen dari R. Antisimetri jika A, R, B, dan B refleksi A, maka A sama dengan B. Jika transitif, jika A refleksi B dan B refleksi C, maka A refleksi C. Pasangan R, R disebut himpunan terurut parsial atau poset. Notasi relasi poset adalah seperti ini, seperti kecil sama, artinya mendahului. Contohnya seperti ini, A kecil sama dari B, berarti A mendahului B. Selanjutnya kita masuk pada contoh. N, kecil sama adalah sebuah poset karena kecil sama ini menyatakan relasi lebih kecil dari atau sama dengan merupakan suatu urutan parsial pada N, di mana N ini adalah bilangan asli. Selanjutnya kita masuk pada diagram hash. Diagram hash dari poset S, seperti tidak kecil sama, digambarkan sebagai suatu graf tak berarah tanpa loop, di mana node menunjukkan elemen dari S dan edge menunjukkan relasi. Aturan membuat diagram hash. Yang pertama, jika A kecil sama dari B dan A tidak sama dari B, maka A terletak di bawah B. Jika A kecil sama dari B dan tidak ada C elemen S sedemikian sehingga A kecil sama dari B dan B kecil sama dari C, maka dari A ke B ditarik sebuah garis. Jika A kecil sama dari B dan A kecil sama dari C, maka B dan C terletak pada level yang sama. Kita masuk pada contoh. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Di sini 6, 8, 9, 12, 18, dan 24. Himpunan terurut oleh pembagian. Maka diagram hash-nya adalah 24. 24 ini bisa dibagi oleh 8 dan 12. Turun ke bawah. Diagram hash-nya 4, 6, 2, 3, 5, dan juga 18. Dan juga kenapa 6 dan 18 ini tidak ada pakai diagramnya? Karena 6 ini sudah sesuai dengan aturan membuat diagram hash-nya, yaitu yang kedua, yaitu jika A kecil dari B dan tidak ada C elemen S sedemikian sehingga A kecil dari B dan B kecil dari C itu ditarik sebuah garis. Karena di sini sudah ditarik sebuah garis, maka di sini tidak lagi ditarik oleh garis. Dari diagram ini diperoleh kesimpulan bahwa 1 adalah elemen minimal dan elemen terkecil dari A, 18 dan 24. Dan 18 dan 24 ini adalah elemen maksimal dari A karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh 18 atau 24. A tidak memiliki elemen terbesar karena tidak ada elemen A yang dibagi oleh semua elemen lain. Contoh kedua. Misalkan B sama dengan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Himpunan terurut oleh pembagian. Maka diagram hash-nya adalah 24, bisa dibagi 8, 12, 4, 6, 1, dan 3. Seperti ini. Sehingga kita peroleh kesimpulannya 2 dan 3, 2 dan juga 3 adalah elemen minimal dari B. Karena tidak ada elemen B yang membagi 2 dan 3 lagi. B tidak memiliki elemen terkecil karena tidak ada elemen yang dapat membagi semua elemen lain di B. 24 adalah elemen maksimal dan elemen terbesar dari B.
Contoh, misalkan himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, F, G diorder menurut diagram hash di bawah. A, B, C, D, E, F, G. Pandang sub A, pandang sub A yang himpunan B, C, D, E. Maka batas atas dari B, batas atas dari B adalah ABC. A, B, C ini adalah batas atas. Termasuk batas selanjutnya batas bawah kita adalah FG. Batas bawah kita adalah FG. Karena apa? Karena kita memandang CDE. Memandang CDE ini sehingga batas bawah adalah FG, batas atas adalah ABC. Selanjutnya batas atas terkecil adalah dari B adalah C. Selanjutnya batas bawah terbesar dari B adalah F. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai aljabar boolean. Definisi. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan kali dan sebuah operator uner tanda kutip misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tupelnya adalah B, positif, titik, tanda kutip, 0,1 disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C, E, B berlaku aksioma berikut. Aksioma identitas. A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Komutatif A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali C. Distributif A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Jika dia komplement, dia A tambah A komplement sama dengan 1. A kali A komplement sama dengan 0. Materi selanjutnya kita masuk kepada aljabar boolean dua nilai. Merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai ada beberapa kaidah. Pertama B sama dengan 0,1, operator binernya positif dan juga kali titik, dan juga operator unernya adalah tanda kutip. Kaidah untuk operasi biner dan juga uner. Misalnya seperti ini, A-nya 0, B-nya 0, maka A kali B 0, 0, 1, maka 0. 1, 0 sama dengan 0, 1, 1 sama dengan 1. Jika AB 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Jika ini uner A 0, maka unernya adalah 1, jika 1 maka dia 0. Dia seperti ini, seperti komplement yang kita bahas pada sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau P ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, kali, dan juga tanda kutip. Misalnya 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, A komplement kali B tambah C, A kali B komplement tambah A kali B kali C komplement tambah B komplement, dan juga sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada hukum-hukum aljabar boolean. Ada 11 hukum aljabar boolean. Hukum identitas, A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Hukum idempoten, A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Hukum komplement, A tambah A komplement sama dengan 1, A kali A komplement sama dengan 0. Hukum dominansi, A kali 0 sama dengan 0, A tambah 1 sama dengan 1. Hukum involusi, A komplement dikomplementkan sama dengan A. Hukum penyerapan, A tambah AB sama dengan A kali A tambah B sama dengan A. Hukum komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A, B sama dengan B kali A. Hukum asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. A kali BC sama dengan AB kali C.
Hukum distributif seperti ini, hukum De Morgan A tambah B komplement sama dengan A komplement B komplement. Hukum Pauli O 0 komplement sama dengan 1, 1 komplement sama dengan 0. Kita masuk pada contoh soalnya. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dan dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A tambah A komplement B sama dengan A tambah B dan juga A kali A komplement tambah B sama dengan AB adalah benar. Kita cari pembuktiannya, kita rubah bentuk ini seperti ini menggunakan hukum penyerapan. Kita keluarkan nilai A, AB tambah A komplement B, hukum asosiatif atau pertukaran, distributif, dan hukum komplement, dan juga sehingga hukum identitas A tambah B. Jadi terbukti A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Selanjutnya, untuk A kali A, komplement tambah B, kita menggunakan hukum distributif, komplement, dan juga identitas. Sehingga A kali A komplement tambah B sama dengan AB. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi boolean. Contoh fungsi boolean ini, fx sama dengan x, fx, y sama dengan x, absen y tambah x, y absen tambah y absen, dan juga contohnya seperti ini. Setiap P bar di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut lateral. Fungsi h, x, y, z, yaitu x, y, z absen terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan juga z absen. Jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya H110 sama dengan X, Y, Z absen. Sehingga kita rubahlah seperti ini, X1, Y1, Z dengan 0. 1, 0 komplement kan dapat tadi 1, berarti 1, 1, 1. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada bentuk kanonik. Bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama, penjumlahan dari hasil kali. Yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah. Contoh, f, x, y, z sama dengan f absen y absen z tambah x, y absen z absen tambah x, y, z. Dan juga seperti ini juga x tambah y tambah z. Nah, seperti ini untuk perkaliannya, ini untuk tambahannya atau penjumlahannya. Ini adalah dua fungsi yang sama. Selanjutnya kita masuk pada minterem dan maxterem. Minterem yaitu suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Kalau maxterem, suku di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Jadi kalau minterem dia hasil kali, kalau maxterem dia hasil jumlah. Selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu masalah gerbang logika. Kita lihat dulu definisinya. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner 0,1, 0 dan juga 1. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah fungsi outputnya yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Jenis-jenis gerbang logika yang pertama adalah gerbang AND, yang kedua adalah gerbang OR, yang ketiga adalah gerbang NOT, yang keempat adalah gerbang NAND, yang kelima adalah gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR, yang ketujuh adalah gerbang XNOR. Sehingga selanjutnya kita masuk pada simbol dan tabel kebenaran. Kalau N simbolnya seperti ini, dia garis lurus seperti ini, ada terus dilengkungkan, nah seperti ini. Di ujungnya adalah Z. Di sini Z sama dengan X kali Y. Tabel kebenarannya seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya untuk gerbang OR seperti ini, dia melengkung. Kalau di sini lurus, kalau di sini melengkung. Persamaannya Z sama dengan X tambah Y. Tabel kebenarannya seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya gerbang NOT, seperti segitiga, dan juga ada bulatan kecil di ujungnya. Ini menandakan bahwa dia adalah gerbang NOT.
Persamaannya Z sama dengan X. Tabel kebenarannya seperti ini. Nah, gerbang NaN tadi dia sama dengan gerbang N, lurus saja. Tapi karena dia NN, maka dia ada bulatannya. Persamaannya seperti ini. Kalau tabel kebenarannya bisa kita lihat sama-sama. Gerbang NOR sama dengan OR tadi, ada lingkungannya, tapi pembedanya ada bulatan kecil seperti ini. Nah, persamaannya seperti ini. Jadi tabel kebenarannya seperti ini. Selanjutnya gerbang XOR, dia melengkung, tapi dibuat lingkungan seperti ini. Jadi Z sama dengan X tambah Y, ada bulatan tengahnya seperti ini. X NOR seperti ini, ada bulatannya juga, tapi ada bulatannya, di sini tidak ada bulatan, di sini ada bulatan. Jadi pembedanya tabel kebenarannya seperti ini. Soal. Buatlah rangkaian tabel kebenaran pada soal gerbang logika berikut. Z sama dengan A tambah B dikali C. Rangkaiannya seperti ini. Kita lihat pertama dulu A juga dengan B. A tambah B kita selesaikan. Jika dia A tambah B, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ada melingkungnya seperti ini. Jadi dia menggunakan gerbang OR. Ya, jadi dia pakai gerbang OR. Selanjutnya kita cari C. Kalau dia perkalian, berarti kalau dia bertemu A dengan B juga C ini, dia membentuk perkalian tuh berarti dia pakai gerbang N. Gerbang N-nya seperti ini, lurus aja seperti ini. Jadi dia bisa tuh, tiba dia di gerbang Z. Jadi seperti itu rangkaiannya. Cukup mudah ya. Tabel kebenarannya seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dengan hubungan antar objek-objek tersebut. Graf terdiri dari dua pasangan himpunan, himpunan V1, himpunan titik yang tidak kosong berisi simpul atau vertex atau node. V1 sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn. Himpunan E itu himpunan sisi atau garis yang dinotasikan simpul E sama dengan R1, R2, R3, E sampai Rn. Ya, seperti ini dia konsep dasar grafnya. Teori graf, V himpunan dari vertex, E himpunan dari E. Jadi V sama dengan 1, 2, 3, 4, E 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan juga 3, 4. Jenis-jenis graf. Graf yang G1 ini dia adalah graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun gelembung. Kalau G2 seperti ini, dia graf tidak sederhana. Graf ini mengandung sisi ganda dan juga memiliki sisi ganda. Kalau G3 seperti ini, yaitu graf tidak sederhana, itu graf yang mengandung gelembung. Nah, ini ada gelembung di sini. Itu atau graf semu atau pseudograf. Kita masuk kepada jenis-jenis graf. Graf bobot yaitu graf yang pada setiap sisinya diberikan sebuah bobot. Nah, seperti ini. Berikanlah di sini bobotnya berapa. Ini disebut dengan graf bobot. Selanjutnya, graf lingkaran yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Nah, berderajat 2 seperti ini. Selanjutnya, graf teratur yaitu graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat sama seperti ini. Selanjutnya, graf bipartite itu graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Kalau dalam bentuk diagram seperti ini dia, kalau dalam bentuk graf bipartite seperti ini. Selanjutnya graf berarah. Itu graf yang sisinya memiliki arah seperti ini. Ada tanda vektor di sini. Dia tuh berarti graf berarah. Kita masuk pada contoh soal. Misalkan penulis mengundang 6 teman untuk pesta ulang tahun penulis. Mereka memiliki inisial nama A, B, C, D, E, F. Diketahui bahwa A saling mengenal dengan B, C, D, E, F.
sedangkan B saling mengenal dengan C dan E, sedangkan C saling mengenal dengan D dan E, sedangkan D saling mengenal dengan EF, sedangkan E saling mengenal dengan F. Kita buatkanlah diagram grafnya. Kita buatkanlah grafnya, di mana penulis ingin mengetahui bentuk graf yang terbentuk, di mana inisial nama itu menyatakan titik dan juga hubungan saling kenal itu menyatakan garis. Jadi seperti inilah graf yang terbentuk dari cerita dari penulis tersebut seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada derajat titik. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang insiden atau terhubung ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut simpul ganjil bila derajat simpulnya disebut bilangan ganjil. Simpul genap bila derajat sampulnya disebut bilangan genap. Simpul bergantung bila derajat simpulnya adalah 1. Simpul terpencil jika derajat simpulnya adalah 0. Contoh soal. Untuk masing-masing graf berikut, tentukan derajat titiknya seperti ini. Jadi derajat titik A2 itu ke B dan juga ke D. B4, kita lihat B4 berarti 1, 2, 3, 4. D juga 4, 1, 2, 3, 4. C2 tuh 2, seperti ini. Jadi bisa ya menentukan derajat titiknya. Dan juga untuk gambar yang kedua, seperti ini, tentukanlah derajat titiknya. Nama titik kita P, berarti 1, hanya ke S saja. Kalau Q berapa? Q3. Q berapa tuh? Sini 1. Karena dia ada gelembung, maka juga ditambahkan 2. Makanya tambah 2 sama dengan 1, tambah 2 sama dengan 3. R hanya 1 ke S saja. Kalau S berarti 3. Dimana itu P, Q, dan juga F. Kalian dapat 3. Kalau C, juga soal yang kecil juga begitu. Titik U ada 3. Kan hanya 1 sini kan, karena dia ada gelembung, maka ditambahkan 2. X cuma 1. V, karena dia ada gelembung, maka tambah 2. 1 tambah 2, makanya 3. Kalau W sama dengan 1. Selanjutnya yaitu penyajian dengan matrik. Misalkan disajikan graf G dalam matrik ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matrik menyatakan ruas, menghubungkan simpul 4 dan juga 7. Matrik adjacensi dan graf G yaitu matrik yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matrik A berukuran N kali N yang bersifat seperti ini. AIJ bersifat yang pertama 1 bila ada ruas VI, VJ. Jika dia bersifat 0 bila dalam hal lain. Di sini adalah matrik adjacensi. Kalau dia matrik insiden dari graf G yaitu matrik yang menghubungkan vertex dengan ND tanpa self log didefinisikan sebagai matrik M berukuran N kali N sebagai berikut. Jika MIJ 1 bila ada ruas EIJ berujung di samping QI. Jika 0 maka di dalam hal lain. Contoh seperti ini. Ada V1, V2, V3, V4 dengan V5. Jadi secara pasangannya seperti ini. Matrik adjacensinya kita lihat seperti ini. V1 dengan V1 0, V1 ke V2 ada 1. V1 ke V3, V1 ke V3 ada 1. V1 dengan ke V5 ada 1. Jadi matrik adjacensinya seperti ini dengan gambar ini. Bisa dilihat sama-sama. Dan juga matrik insidennya seperti ini. Bisa kita lihat perbedaan antara matrik adjacensi dan juga matrik insiden seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada lintasan terpendek. Graf berbobot atau dalam bahasa Inggrisnya weighted graph. Lintasan terpendek yaitu lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasinya yang pertama, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota.
Yang kedua, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua simpul tertentu, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, lintasan terpendek dan sumbu penentu ke simpul yang lain, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Contohnya, tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Lintasan terpendeknya kita cari. Misalnya seperti ini. Dari A ke Z, dari A ini kan ada dua simpul, mana yang terpendek? Kita kan dua, nanti kita buat garisnya kedua, seperti ini kita buat dengan garis merah sebagai penanda. Dia tiba di C ini, mana yang paling terkecil? 1, 8, 10, maka kita naik karena dia terkecil, makanya kita buat garis merah kecil. Nah, sudah dari B ini, kita lihat mana yang terkecil, itu 5, hanya 5 kan, maka kita hanya pergi ke 5. Selanjutnya D. D ini mana yang terbesar? Terkecil. 8, 2, 6. Makanya kedua. Makanya kita buat 2. Nah, dari sini E ini hanya 1. Ketiga. Makanya kita buat 3. Jadi garisnya seperti ini. Jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah A, C, B, D, E, juga Z. Dengan bobot 2 ditambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 sehingga 13. Jika menggunakan algoritma hapus, sama juga seperti ini, tetapi yang tidak berguna ini kita hapus. Jadi hasil sederhananya seperti ini saja. Jadi lintasan terpendeknya sama dengan di atas, itu A, C, B, D, E, Z, dan juga bobotnya 13. Selanjutnya kita masuk pada algoritma Dijkstra. Definisi, algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah gerak berarah. Contoh, cari jarak terpendek dari rutenya dari 1 ke 8. 1 ke 8. Nah, seperti ini. Jawab, iterasi 0, titiknya 1, 0, min, seperti permanen. 1, seperti ini. Bisa teman-teman lihat iterasinya 0 sampai 5, titiknya sampai 8 ya seperti ini. Jadi rute terpendek dari 1 ke 8 adalah 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 jadi 8. Jalur terdekat dari 1 ke 8 adalah 8. Karena di gambar ini yang paling kecil, rupanya terdekatnya adalah 8. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pohon. Definisi. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Contoh pohon. Tentukan gambar di bawah ini mana yang termasuk pohon dan bukan pohon. Ini adalah pohon, seperti ini juga adalah pohon. Kenapa ini tidak pohon? Karena ini hanya mengandung 2 sirkuit. Jadi dia tuh hanya mengandung 1 sirkuit, makanya dia tidak pohon. Ini juga bukan pohon. Mengapa? Karena di sini tuh ada EF, sementara dia tidak boleh ada 2. Seperti itu. Selanjutnya pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Seperti ini. Kita potong sirkuitnya seperti ini. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Jadi seperti ini, misalnya kita buat contohnya seperti ini. Nah, jadi kita buatlah langkah pertamanya yang paling kecil, terus kita sambung menjadi 25. Selanjutnya, mana yang terpendek? Kita sambung dengan ke-15. Selanjutnya, ke-4. Selanjutnya, langkah kelima kita sambunglah yang seperti ini. Makanya, pohon merentang minimum yang dihasilkan itu adalah seperti ini dengan bobot 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sehingga mendapatkan hasilnya adalah 105. Mungkin itu adalah penjabaran materi setelah UTS sampai pertemuan terakhir menjelang UAS. Sekian, terima kasih.